Wahyu pasal 7 ayat 1-17. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu pada hari Minggu 27 November 2022, kita membaca tentang Rasul Yohanes melihat malaikat membuka meterai ke-6. Maka terjadilah di atas bumi gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung berpindah, lautan berpindah, pulau-pulau berpindah, dan langit menjadi gelap karena matahari berubah jadi hitam dan bulan menjadi darah. Ini menggambarkan satu peristiwa yang dahsyat waktu meterai ke-6 dibuka oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu banyak orang-orang di bumi bukannya bertobat, tetapi mereka katakan, hai gunung-gunung, runtuhlah kami karena kami begitu takut dengan murka anak domba. Siapa yang murka? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus murka kepada penduduk di bumi
yang menolak percaya kepada Dia, yang tetap berbuat dosa. Nah, setelah selesai meterai ke-6, meterai ke-7 akan dibuka. Tetapi sebelum meterai 7 dibuka, inilah peristiwa yang kita katakan sisipan, terselip. Yaitu satu peristiwa setelah peristiwa meterai ke-6 dibuka, Rasul Yohanes melihat ada 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi, mata angin ya. Dia akan menahan keempat angin di bumi. Angin itu menggambarkan hukuman Allah akan dilepaskan lagi ya. Tetapi muncul seorang malaikat yang lain. Malaikat yang lain ini dia juga membawa meterai ya. Tapi ini meterai dalam arti dia mendapat kuasa dari Tuhan untuk berkata mewakili Tuhan. Malaikat itu berkata kepada 4 malaikat itu, jangan dulu merusakkan bumi. Jadi bumi mau dirusakkan lagi ya. Untuk meterai meterai ke-7 dibuka, terjadilah peristiwa sangkakala 1 sampai sangkakala ke-7. Jadi ada peristiwa meterai 1 sampai ke-7, dan pada meterai ke-7 dibuka, mulailah peniupan sangkakala 1 sampai 6, dan sangkakala ke-7 dicurahkanlah cawan murka Allah 7 juga. 7 cawan murka Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam proses Yohanes melihat malaikat itu suruh menahan jangan dulu merusakkan bumi kepada keempat malaikat yang akan ditugaskan, karena pesan Tuhan sebelum 144.000 orang dari suku Israel dimeteraikan, jangan dulu bumi dirusakkan, dalam arti sangkakala jangan dulu ditiup. Sangkakala 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan ke-12 suku itu seperti tadi yang dibaca, suku Yehuda 12.000, suku Ruben 12.000, Gad 12.000 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, tiap suku itu ada 12.000 orang. Suku Israel ya, anak-anak Yakub ini. Ternyata ada 2 suku yang tidak terdapat ya di susunan suku ini. Yang tidak ada adalah, kalau kita perhatikan, suku Efraim dan suku Dan. Ya, anak Yakub ada yang namanya Dan. Kalau Efraim itu anaknya Yusuf ya. Malah suku Yusuf masuk di sini. Di ayat 8, suku Yusuf 12.000. Jadi Yusuf masuk, tetapi yang tidak ada suku Efraim dan kakaknya Yusuf yang namanya Dan, D-A-N ya. Jadi ada 2 suku tidak dimeteraikan di sini. Kenapa? Karena kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 29 dan 30, di situ Tuhan murka sekali. Tuhan marah sekali kepada 2 suku ini, suku Efraim dan suku Dan. Karena apa? Pada waktu itu, karena yang menjadi raja di Israel adalah anak Salomo yang namanya Rehabeam, ada pembantu Raja Salomo yang namanya Yerobeam tidak setuju. Dan dia membuat kerajaan sendiri di sebelah utara yang terdiri dari 10 suku. Itu yang dikatakan 10 suku Israel yang hilang ya nanti. 10 suku ini rajanya dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeam itu bukan keturunan Raja Daud ya. Dia adalah pembantunya Raja Salomo dulu. Tapi karena dia tidak setuju dengan anaknya Raja Salomo yaitu Rehabeam, dia buat kerajaan sendiri, kerajaan Israel Utara yang kita sebut Israel. Dan itu akan berpusat di kota
di satu raja-raja itu di Sihem, itu adalah di bagian dari tanah suku Efraim. Dan di Dan, Yerobeam mendirikan 2 lembu emas. Ya, terulang lagi peristiwa di padang gurun ya. Yerobeam tidak mau rakyatnya yang dia pimpin 10 suku itu pergi beribadah di Yerusalem, di saingannya kerajaan 2 suku, yaitu kerajaan Yehuda. Maka dia buat kuil penyembahan 2 patung emas yang dia taruh di tanah Efraim dan di tanah Dan. Inilah kira-kira yang menyebabkan Tuhan murka. Tuhan tidak memakai 2 suku ini yang untuk dimeteraikan oleh malaikat. Kenapa mereka dimeteraikan? Supaya ketika setelah masa pengangkatan jemaat Tuhan yang kita sebut pengangkatan atau rapture, ke-12 suku Israel ini yang jumlahnya 144.000 orang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Berarti di bangsa Israel ada Tuhan sudah siapkan 144.000 orang di masa kesusahan Yakub atau di masa kesusahan besar 7 tahun. Masa kesusahan besar 7 tahun itu adalah masanya antikris ya. Kita tidak mengalami karena kita sudah mengalami pengangkatan. Jadi pada waktu masa kesusahan besar itu Tuhan memakai 144.000 orang Israel yang dimeteraikan tiap suku 12.000 untuk memberitakan Injil di masa kesusahan besar itu. Ya. Jadi janji Tuhan kepada bangsa pilihannya tetap berlaku. Bahkan dipakai di masa kesusahan besar. Apa kita bisa belajar dari peristiwa ini? Pertama, Tuhan tetap setia pada janjinya. Kalau dia sudah pilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, meskipun mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi di masa kesusahan besar, setelah rapture ya, setelah pengangkatan, mereka juga dikasih kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi penginjil-penginjil. Jadi artinya buat kita sekarang, khususnya anggota Warlot ya, Warlot Ministry, janganlah kita melempem atau semakin lemah. Kita harus semakin rajin untuk melayani, supaya banyak jiwa-jiwa yang percaya Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi sekarang menjelang hari Natal. Di Minggu Advent kedua ini, mari kita lebih giat lagi melayani Tuhan, menjalankan amanat agung, agar satu saat banyak lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian pembacaan berikutnya, di Wahyu 7 ayat 9 sampai 11, Rasul Yohanes diperlihatkan banyak sekali manusia di sorga ya, banyak. Dan itu terdiri dari segala suku bangsa, kaum dan bahasa. Jadi artinya banyak bangsa-bangsa orang-orang yang ada di surga. Dan orang-orang itu semuanya memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangannya. Tahu daun palem ya, daun palma itu. Mereka siang malam memuji Tuhan dengan memakai jubah putih dan melambai-lambaikan daun palem. Nah, kemudian mereka menyanyikan keselamatan bagi Allah yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Ya. Dan waktu mereka menyanyi begitu, semua malaikat dan tua-tua dan keempat makhluk itu semuanya tersungkur memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyembah Tuhan ya. Itu pada waktu yang begitu banyak, suatu kumpulan besar, banyak orang dari segala suku bangsa itu ya.
Dan kemudian dari 24 tua-tua itu bertanya kepada Yohanes, siapa mereka itu yang berdiri di depan takhta anak domba yang memakai jubah putih? Dan Rasul Yohanes bilang, hanya engkau Tuhan yang mengetahui. Maksudnya 24 tua-tua itu yang tahu. Rasul Yohanes tidak tahu siapa mereka itu. Dan salah satu dari ke-24 tua-tua berkata, orang yang memakai jubah putih dengan daun palem itu adalah orang-orang yang melewati masa kesusahan besar. Jadi waktu penginjilan oleh ke-144.000 orang Israel ini, banyak orang di bumi bertobat. Tetapi mereka tidak mau tunduk kepada antikris. Sehingga mereka dianiaya supaya murtad lagi, tapi mereka tidak mau murtad. Lebih baik mereka mati syahid atau menjadi martir. Dan waktu mereka martir, mereka naik ke surga dan diberikan Tuhan jubah putih. Dan mereka akan memuji Tuhan dengan daun palma itu. Dan mereka diam di dalam kemah-kemah yang Tuhan sudah sediakan di surga. Itu kita bisa baca di ayat 15. Dan Tuhan yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang berjubah putih itu akan tinggal juga di surga. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada mereka. Dan tidak lagi ada air mata. Tidak ada lagi kesusahan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tetap setia percaya pada Tuhan Yesus di masa kesusahan, masa antikris 7 tahun itu. Apa yang menjadi pelajaran buat kita? Kita yang harus bersyukur tidak usah masuk di masa 7 tahun itu, masa antikris. Karena kita sudah mengalami pengangkatan. Dan sebelum kita mengalami pengangkatan, kembali lagi saya ingatkan, mari kita tetap setia, taat kepada Tuhan Yesus, mengasihi Dia, melakukan perintah firman-Nya, dan berjaga-jaga, berdoa selalu, sambil tetap semangat dan rajin bersaksi melayani Tuhan. Sampai saat Tuhan Yesus datang kembali, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Demikianlah arti dari Wahyu pasal 7 dari ayat 1 sampai 17 ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat, pedoman bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan nanti untuk lebih melengkapi, Oma Palar yang akan melanjutkan. Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudari tim Warlot. Kita bertemu lagi pada hari ini 4 Desember 2022. Kita pada hari ini membaca sampai pada Wahyu yang ke-7. Saya hanya melengkapi dari pembacaan dan penjelasan yang tadi Opa katakan, ya. Saya tidak menginti dalam firman, tetapi saya ambil gambaran apa yang diberikan oleh pembacaan kita pada hari ini. Pembacaan kita di Wahyu yang saya ulangi sedikit lagi, bahwa Wahyu itu menjelaskan apa yang terjadi pada generasi kita akhir zaman, masuk pada generasi yang akan menikmati akhir zaman itu, yang akan masuk. Di situ ada tahapan, ya. Dari Wahyu 1 itu menjelaskan apa itu sebenarnya masuk pada
pembacaan di kitab Wahyu. Yang kedua, bagian kedua saya coba merenungkan bahwa bagaimana Tuhan berbicara generasi yang kita ada pada saat itu, generasi yang mau masuk ya pada akhir zaman, itu yang kedua. Di situ ada peralihan, ada penjelasan, ada gambaran yang Tuhan berikan untuk masuk dari penjelasan yang Tuhan juga akan berikan di akhir zaman itu, ya, apa yang terjadi. Nah, sekarang kita membaca Wahyu 7, itu ada peralihan di situ. Saya tidak menerangkan lagi 7 ke bawah 6, kita sudah baca minggu lalu, kita sudah mengerti. Tetapi yang saya mau katakan lagi, saya ulangi bahwa Wahyu ini tidak bisa kita mengerti sepotong-sepotong. Kita bukan berarti kita harus, memang kalau kita tahu kita dari mana, sebenarnya kita ada di dunia ini, kita harus tahu kehidupan kita itu bagaimana Tuhan memberikan kehidupan. Ya, bukan saat ini, kita harus tahu, kita mengenal Tuhan, kita mengenal pribadinya, apa maunya, kita harus tahu firman. Ya, firman bukan saja sepotong-sepotong. Ya, itu dari awal kejadian dunia Tuhan terangkan semua sampai akan berakhir. Nah, sekarang kita sudah pada Wahyu 7. Wahyu 7 ini kalau saya sedikit merenungkan bahwa itu masuk dalam peralihan. Ya, mulai pada gambaran dunia kita yang saat ini kita menapaki, bagaimana kita mulai masuknya dan akan terjadi apa setelah gambaran ini kita terima. Tuhan menjelaskan itu semua, ya, yang tadi Opa katakan, ya, ada malaikat dari 4 penjuru, ada malaikat yang dari timur, ada semua yang tadi dibaca. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengikutinya. Tapi itulah gambaran yang Tuhan mau melihat. Jadi kita di sini belajar bagaimana dunia kita yang kita hidup, ya kita tapaki, dan sebelum kita ada, yang saat ini generasi ini ada, sebelum kita ada itu sudah ada generasi yang Tuhan awal penciptaan Tuhan punya rencana sampai pada kita baca hari ini. Nah, itu yang kita harus mengerti, kalau kita harus ikuti. Kalau kita ikuti, kita ambil saja sepotong ini, kita tidak mengerti. Ya, malaikat penjuru 4 penjuru itu ada di mana, ya? Terus datang malaikat yang diutus, ya. Datang lagi hal-hal yang lain. Jangan kamu dulu merusakkan. Ada meterai, saya memilih, ya. Terus lalu Tuhan menunjukkan ke bagaimana bangsa Israel yang terpilih, 144.000, ya, bangsa Israel dengan sukunya masing-masing. Di situ ada kesan bahwa Tuhan itu bekerja sangat teliti dan semua ada maksud. Dia mau mengatakan kepada manusia, khususnya khususnya anak-anak Tuhan yang mau percaya Dia, bahwa aku bekerja tidak diambil dicopot saja. Semua rencana dari permulaan sampai berakhir, semua itu Dia mau menyatakan, aku berkuasa atas dunia ini. Aku punya maksud, ya. Yang kita katakan tadi yang sangat terkesan apa? Bangsa Israel, ya. Itu sangat terkesan. Kalau malaikat 4 penjuru, kita tahu di situ Tuhan merencanakan yang kita belum di situ sudah ada tindakan, gambaran, tapi ada yang juga kita belum mengerti. Tapi yang untuk saya sangat terkesan bangsa Israel. Saya merenungkan di situ bahwa bangsa Israel yang pertama Tuhan membentuk suatu bangsa, ya. Bangsa, kalau dulu dikatakan satu kerajaan, ya. Bagaimana Tuhan membentuk dengan tangan sendiri, gambaran itu sudah diberikan dari awal penciptaan, ya. Dan itu diwujudkan lebih menyudut lagi, mengkerucut lagi, itulah Dia bentuk sendiri bangsa Israel.
kerajaannya yang sebentar dia pakai untuk kehadirannya di dunia ini. Kita harus itu ikuti terus tahap demi tahap. Dan pada akhirnya Tuhan juga tidak kaget-kaget. Dia juga seperti Wahyu yang kita baca, ya. Bagaimana bangsa Israel yang dia bentuk, ya, walaupun kita baca, ya, sampai bangsa Israel sudah terserak, ya, seperti Opa katakan tadi, saya tidak ulangi, ya. Tetapi dia setia kepada ciptaannya. Dia setia daripada apa yang keluar di mulutnya tidak akan sia-sia. Dia kembalikan, saya tetap ada di situ. Bangsa Israel yang sudah tidak berbentuk, tidak ada kerajaan, bisa kembali. Kita nikmati itu sekarang. Kalau kita baca, dan kalau kita baca, saya sedikit keluar dari jalur ini, kita bisa tahu juga bagaimana tanda kedatangan Tuhan itu dimulai dari bangsa Israel. Itu ada firman-Nya, tapi saya tidak kupas untuk saat ini. Cuma saya mau menjelaskan, mau memberikan satu tanda, satu kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah putus dengan rencananya. Nah, bangsa Israel saja yang sudah hilang, ya, karena dosa mereka sendiri, Tuhan kembalikan. Waktu Tuhan kembalikan itu ada juga nubuatnya. Nah, sekarang kita hadapi nubuat akhir zaman. Tuhan tidak sia-siakan. Tuhan tidak bilang hilang saja itu bangsa Israel karena dosa. Di firman perjanjian lama Tuhan katakan juga di situ ada nubuat, aku kembalikan, ya, anak-anakku. Nah, inilah wujudnya. Tuhan menjelaskan di firman hari ini. Dia memilih dari ke-12 suku. Ya, saya tidak menjelaskan lagi suku-suku apa. Tadi Opa sudah katakan. Cuma saya mau katakan secara bagaimana saya renungkan kehebatannya Tuhan menyatakan kepada ciptaannya. Aku tidak pernah sia-siakan kamu. Itu bagian daripada penggenapan. Aku tidak tinggalkan kamu. Ya, apa yang keluar dari mulutnya itu yang terjadi. Tidak akan tidak terwujud sampai pada akhir zaman. Nah, itu kita terkesan, saya terkesan dengan bangsa Israel. Dari 12 suku itu saja ada 12.000. Tadi Opa sudah jelaskan 12 dan kenapa dari suku-suku apa itu saya tidak jelaskan itu. Tapi bagaimana kita renungkan, Tuhan begitu bekerja, begitu sangat teliti, sangat teratur, ya. Kalau kita mau lihat juga keadaan zaman ini dari dunia dijadikan, itu juga ada, ya. Itu juga ada sampai zaman Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita masuk dalam zaman kemurahan. Itu ada semua kalau kita mau merasa terpanggil untuk menyelidiki. Saya sudah baca hal itu, bagaimana Tuhan, banyak buku yang saya sudah baca, tapi saya terpanggil tapi tidak terdidik untuk masuk dalam sekolah teologi, ya. Tapi saya terpanggil, saya suka dan saya baca, dan sekarang saya berdiri di sini, saya coba renungkan, menganalisa bahwa Tuhan mengatakan pada Bapak dan Ibu di rumah bahwa saudara-saudari, Tuhan itu hebat sekali. Dia betul merancangkan kehidupan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Walaupun sekarang kita mengalami kesusahan, dan Tuhan juga sudah mengatakan, kamu akan mengalami kesusahan yang hebat, ya. Tetapi aku ada di situ. Aku punya rencana sampai pada akhir zaman, dan sekarang Dia tunjukkan di Wahyu 7. Dia sampai katakan dengan teratur, jangan dulu rusakkan, ya, pohon-pohon semua yang tadi dikatakan, ya. Saya tidak ucapkan satu demi satu, tetapi bagaimana telitinya Tuhan. Jangan dulu sebelum saya membuka, saya mengutus malaikatku. Itu perkataan Tuhan yang sangat berkuasa dan sangat teratur. Dan sekarang saya percaya kita ada menuju zaman itu. Kita ada di zaman itu. Apakah kita yang tadi Opa katakan masa pengangkatan itu juga tidak di sini, tidak ada. Tapi kalau kita belajar yang kita baca, kita belajar mengenai firman Tuhan di Alkitab,
Itu ada menunjukkan di kitab lain seperti Korintus, sampai kita ada pengangkatan. Itu bukan bagian saya untuk menjelaskan, itu bagiannya pendeta-pendeta, dan malam ini bisa Opa terangkan. Nah, kita sudah ada menuju ke situ. Kenapa saya katakan apakah, dan bisa juga kita minta pada Tuhan, janganlah Tuhan, kalau bisa Tuhan, bukan jangan, kalau bisa Tuhan, saat kedatanganmu menjemput kami masih hidup. Saya selalu sekeluarga minta itu. Tapi saya tidak tahu kapan datang. Tapi tanda-tandanya, kita manusia, ya, bisa kita memprediksi sendiri, ya. Itu namanya kita belajar. Sampai saya bisa mengatakan, Tuhan, kalau saya hitung umur saya waktu ini terjadi masa untuk masuk 2000-an ini, saya sudah rasa itu di 1900-an. Saya sudah membayangkan, dan Tuhan kasih kami hidup satu keluarga masih ada di masa kesusahan yang Tuhan katakan persiapkan hidup kami sekeluarga untuk melayani Tuhan, dan itu ternyata kami ada sampai saat ini. Kalau melihat lagi nubuatan-nubuatan yang dihubungkan dengan sebanyak hamba Tuhan sekarang, ya, masa-masa kesusahan, ya, itu nanti diteliti lagi apakah kita masih ada, sedangkan yang kita dengar 2023 begitu sulitnya kehidupan. Kalau apa yang saya sudah dapat di 1900-an, dan hari ini saya berdiri sekeluarga ada di masa itu, wow, tidak sesuatu yang tidak mungkin, bisa mungkin. Kedatangan Tuhan yang kita minta itu juga ada, tapi saya tidak bisa prediksi kapan. Tapi tandanya sudah membuat hati kita, Tuhan, Engkau sudah mau datang. Mari kita semangat, ya, membawa jiwa kepada Tuhan. Itu yang memberikan kami dalam pelayanan sekeluarga, mau mengatakan pada saudara-saudara sendiri, pada dunia, pada dimanapun kita ditempatkan sesuai dengan panggilan kita, karunia kita, mau katakan tidak lama lagi Tuhan datang. Itu sangat menggebu di dalam kehidupan pelayanan kami, dan kami terima itu. Dan hari malam sudah berapa bulan, sudah berapa minggu ini Tuhan kami mengupas mengenai kitab Wahyu, itu bukan dari kami, Tuhan yang berbicara, ya. Coba mulai dari sekarang, dimulai dari ayat Wahyu 1 dan sampai hari ini Wahyu 7, ya. Kalau saya melihat itu, saya bersyukur, Tuhan, kami masih ada di situ. Apa yang kami minta sekeluarga, kalau Engkau datang kami masih ada. Kemungkinan, saya katakan kemungkinan sebagai kata manusia, ya, kata kedagingan, saya bisa ada di situ. Karena itu sangat dekat, ya. Kalau mau kupas itu panjang lagi, ya. Tapi mari firman yang hari ini kita baca, itu ada masa dunianya, ada masa diperlihatkan sudah di surganya. Nah, apakah kita tidak siap hati kita untuk menghadapi ini? Ya, ada sebentar lagi ada meterai sangkakala. Itu semua pasti terjadi, ya. Dan sementara mulai terjadi, kita sudah ada, kita generasi yang ada di situ. Jangan kita sia-siakan. Ya, kita siapkan kekudusan hati kita supaya kita bisa melihat semua dengan mata jasmani, bahkan mata rohani, karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita tidak sia-sia, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, karena Dia bisa membawa kita melihat sesuatu dengan supernatural. Ya, saya ulangi lagi. Teman-teman, anak-anak Tuhan harus hidup di dalam supernatural. Kita natural, ada juga supernatural. Tetapi kalau seperti kita, saya katakan ulang, ini adalah karunia, ya. Tapi supernatural, bagaimana kalau Tuhan kita itu Tuhan yang supernatural? Nah, kita mau saja melihat secara natural, kita tidak bisa mengerti Tuhan. Jadi kita harus masuk pada supernatural. Itu ada bagiannya, itu bisa dijelaskan. Tapi mari kita siapkan hati kita, keluarga kita, pribadi kita, ya, persekutuan kita, mengatakan kita sambut kedatangan Tuhan.
yang tidak lama lagi datang. Dia sudah buka satu persatu sampai keadaan surga pun. Waktu kita di sana dia buka. Apakah kita tidak merasa bahagia? Kita tidak merasa kita punya hidup adalah jadi jaminan kita tidak akan hidup sia-sia. Ya, walaupun secara manusia mungkin, ya saya tidak bilang mungkin ini kesusahan hidup begitu banyak, tetapi kita tetap tenang karena Tuhan yang memberi ketenangan dengan Roh Kudus-Nya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya tidak ulangi lagi karena Opa sudah satu demi satu. Tapi mari kita di rumah bukan sampai di sini saja. Setelah ini kami tutup selalu, Bapak Ibu saya sarankan untuk belajarlah, mengulangi apa yang kita baca, dan kalau perlu bertanya lagi ulang pada Tuhan, dan Roh Kudus di masing-masing Bapak Ibu saudara-saudari akan memberikan penjelasan sesuai karakter kita, penjelasan yang lebih lagi dalam, bahwa lebih dalam arti kedatangan akhir dunia ini dia akan jelaskan. Itu saja, kiranya ini dapat bermanfaat, menjadi berkat bagi Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, sampai kita bertemu lagi di minggu depan tanggal 11. Maranatha, Tuhan memberkati.